Saya mau cerita dulu di Alkitab juga yang dikatakan oleh Yesus begini. Ceritanya Yesus menerangkan bahwa dalam melayani Tuhan ini ada yang menabur, ada yang menuai. Dia bilang begini, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kalau dari prinsip keadilan ini, masa kita yang menabur, orang lain yang menuai? Tapi Yesus bilang kita harus sama-sama bersukacita. Wah, kalau dari cara berpikir duniawi ini, masa bisa kita sama-sama bersukacita? Ya, apalagi bagi gembala, ya, masa dia yang menabur firman, lalu dia berhasil jemaatnya setelah kaya karena gerejanya parkirannya kurang, lalu sudah jutawan dia, sudah orang-orang kaya, pindah gereja ke tempat di mana yang ada parkirannya. Lah, ya, kalau cara berpikir duniawi pasti mereka bilang, duh, sakitnya di sini. Tapi kalau dari segi rohani, Yesus sudah menerangkan bahwa yang menabur dan yang menuai sama-sama bersukacita. Jadi kalau kita tidak bisa terima seperti itu, maka kita sebenarnya bukan hamba Tuhan. Itu namanya pengusaha. Ya. Karena kalau prinsip hamba Tuhan, seperti apa yang diceritakan sebelumnya, nah, kalau kita sudah melakukan semua tugas-tugas yang diembankan kepada kita, maka kita harus berkata bahwa saya ini masih hamba yang tidak berguna. Karena saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Lah, jadi bagaimana biar kita sama-sama bersukacita? Artinya bahwa yang kita kerjakan itu adalah apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita gembala nih misalnya, bahwa domba itu kan bukan domba kita. Itu kan domba Allah. Nah kalau dia domba Allah, ya sama-sama gembala itu kemanapun dia pergi, ya itu sama-sama domba Allah. Ya, tapi dikala kita mengerjakan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada kita, maka upah kita Tuhan juga akan kirimkan. Jadi kita sama-sama menerima upah, baik yang menabur, baik yang menuai, sama-sama menerima upah dari Tuhan. Nah, kalau konsep ini sudah masuk dalam otak kita, maka pelayanan itu sangat mengasihkan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita menerimanya sebagai upah. Sehingga ada lagu Batak bilang, hujalo, tapi aku bikin dulu gitarnya ya, atau pakai sulim aja dulu.
Hujalo madia jalo diho. Atau main gitar lah dulu saya. Hujalo madia jalo diho. Nah, dalam konteks firman Tuhan ini, ya jiwa-jiwa itulah yang kita tuai. Jadi kalau ada orang menabur pemberitaan Injil itu lalu mereka bertobat, nah setelah bertumbuh, maka karena pertumbuhan itu kan tidak secepat mungkin. Bisa saja sekarang kita tabur, lalu dia mendengar. Karena firman Tuhan berkata, aku menabur, Apolos menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi bisa saja saya yang menabur firman Tuhan itu untuk membuat dia bertobat, tapi dia bertumbuh dan berkembang di tempat yang lain, yang ada orang menggembalakan dia. Nah, dari penuaian jiwa-jiwa itulah yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Sehingga fokus kita melayani Tuhan adalah melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, karena domba itu bukan domba kita, itu dombanya Allah, dombanya Yesus. Tanamkan dalam hatimu, khususnya bagi para pelayan Tuhan, domba itu bukan kita punya, kita hanya gembala saja. Ya, pemilik domba adalah Tuhan. Nah, itulah lagu, saya tutup dulu begini. Ya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya bagi segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus